Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Seduh Kopi. Hari ini kita akan main ngopi di tempatnya Neoteria. Selain kopi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan ownernya, di mana kita akan ngobrol brand dalam segmen coffee shop atau kedai kopi. Baik teman-teman semua, di sini sudah ada Mas Fajar. Dia adalah owner dari Neoteria. Jadi dia adalah seorang anak muda yang kreatif. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Fajar. Yang pertama saya akan bertanya mengenai brand hubungannya dengan kita membangun usaha atau bisnis. Silahkan Mas Fajar. Hubungan brand dengan bisnis kita ya. Ya, Kalau menurut gua lu aja kali ya. boleh, boleh, siap. Kalau menurut gua ya, brand itu ya emang benar-benar inti dari marketing dari Oke. bisnis itu sendiri. Oke. Jadi bagaimana kita membangun persepsi orang lain terhadap bisnis kita itu kan di brand ya. Oke. Apakah bisnis kita bisnis misal kopi yang creative space. Jadi market kita tuh kayak orang-orang yang kreatif, orang-orang Oke. yang suka art ya datangnya ke sini karena emang brand kita tuh brand image kita tuh creative space gitu. Oke, Jadi jadi intinya banget gitu brand oke. itu. Kalau kita tangkap ada dua ya barusan. Yang pertama adalah identity tentang brand dan yang Yes. kedua market gitu. Bagaimana sih identitas yang harus kita ciptakan untuk mendukung suatu brand dan dalam segmen usaha kopi? Oke. Untuk membangun identity itu ya tergantung sebenarnya kita mau bawanya kemana ya. Misal Oke. kayak Miji's Coffee itu identitasnya sebagai kopi yang memang suka dengan skuter gitu, dengan kopi kan skuter kopi ya, dengan Vespa gitu. Jadi Oke. ketika orang-orang merasa dirinya anak-anak Vespa, dia pengen datang ke kedai kopi itu untuk kayak oke, gue menemukan identitas gue di sini gitu. Gue pengen ngopinya ya di tempat Miji karena gue anak Vespa gitu. Oke, jadi identity yang misalnya tadi ada kedai kopi yang memang dia sendiri itu suka sama Vespa. Iya. Jadi ada komunitas sendiri Ada komunitas sehingga sendiri. Bisnis kopinya itu lebih cepat berkembang karena dari sisi punya market tersendiri. Iya betul. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu sebenarnya kalau kedai kopi memang biasanya identitas kayak yang berhubungan dengan komunitas, dengan hobi. Tapi sebenarnya di selain itu ada jauh lagi soal identity. Misal, oh kedai kopi ini identitasnya lebih ke specialty kopi gitu, yang benar-benar fokus terhadap kopi-kopi yang single origin gitu, yang benar-benar fokus dengan kopi-kopi yang roast detail roastingan, detail profil kopinya gitu. Nah, identitas itu pun kan bisa membangun persepsi orang nih. Oke. Oke nih tempat specialty kopi. Gua misal market orang yang pengen banget kopi specialty gitu, pengen yang gue nyobain lah, penasaran dengan kopi yang baru, dengan kopi yang A, dengan kopi yang B, gue pasti datang ke situ. Jadi kita mau baunya kemana nih gitu. Jadi nggak cuma sekedar apakah ini creative space, apakah ini skuter kopi gitu. Jadi dari si produknya harus punya identity juga gitu. Oke, nangkep. Jadi identity yang pertama misalnya adalah tentang jati diri, misalnya komunitas apa. Misalnya. Ya, Yang kedua, identity yang kedua adalah di mana kita membangun sebuah produk kita sendiri. Produk kita sendiri apakah produk dari specialty kopi atau mungkin yang lagi booming kopi susu dan segala macam. Gitu kan. Itu brand dari produknya. Brand dari produknya. Nah, kalau misalnya di Neoteria ini, itu lebih ke arah mana? Apakah akan nge-branding terhadap produk yang
specialty coffee atau Oke. memang ke kopi susu? Oke. Kalau misalnya Neoteria ini karena emang kalau misal dilihat ke belakang diri gue ya, dulu gue kayak suka datang ke art space gitu, terus suka lihat pameran gitu. Gue ada ketertarikan dengan hal-hal seni gitu. Nah, ketika gue membangun kedai kopi, itu pun gue pengen konsepnya tuh benar-benar kayak orang-orang yang datang ke sini tuh orang-orang yang suka seni, terus apa sih namanya, orang-orang yang critical thinking, berpikir untuk mencari hal-hal baru gitu. Nah, identitinya memang mau dibawa ke sana. Kalau misal dilihat dari pengalaman gue ke belakang ya mas, jadi gue tuh memang dari dulu suka dengan kesenian, gue suka datang ke art space gitu, gue suka dengan diskusi gitu. Nah, ketika gue bikin kedai kopi ini pun gue pengen yang seperti itu juga gitu, yang pengen bener-bener ini tempat untuk mempertemukan seniman-seniman gitu, untuk menjadi media orang-orang untuk berkarya di sini. Nah, sebenarnya kopi itu ya sebagai suguhannya aja gitu. Kan kalau misal kita ngobrol, kita nongkrong ya pasti ada kopi. Jadi jujur aja kalau di Neoteria ini kopinya nggak terlalu di highlight. Justru di sini yang di highlight tuh nanti akan lebih ke creative space-nya gitu. Jadi nanti untuk membangun identitas itu tuh ya tentu dengan kita bikin acara-acara, nanti ada sound art gitu, terus ada instalasi apa gitu. Nanti kan gue bakal ngajak teman-teman gue buat perform di sini gitu. Apakah ada pameran lukisan atau apa gitu. Jadi nanti mengarahnya ke sana. Untuk itu, untuk membangun persepsinya satu itu. Kedua, dari sosial media untuk membangun persepsi orang terhadap identitas gue, ya nanti gue bakal kayak posting sesuatu foto-foto yang alternatif, yang benar-benar kayak lebih ke arah ke art banget gitu, yang benar-benar perlawanan dari foto-foto mainstream kayak gitu, dari captionnya, dari ya kayak gitu. Yang gue tangkap adalah di mana membentuk atau kita menjalani bisnis ada tujuan yang berjalan berbarengan gitu. Jadi tidak harus tentang bisnis itu harus cuan. Memang sih untuk mencapai kita tujuan bisnis adalah cuan. Tapi kan beberapa bisa berbarengan, berjalan bersamaan. Misalnya kayak memang Neoteria ini adalah coffee shop atau kedai kopi yang memang nantinya fungsinya itu ada dua fungsi ya, fungsi ya. Yang pertama adalah coffee shop bisa menjamu customer, bisa melayani customer, tapi yang lebih diutamakan adalah si Mas Fajar ini mau mengembangkan sebuah creative space yang dimana orang-orangnya nanti itu akan lebih kreatif sehingga bermanfaat untuk orang lain. Ya, mungkin seperti itu. Tapi bagus sekali ini. Jadi luar biasa karena idenya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana seimbang antara kita mau menjual produk, kita mau cari cuan, kita mau cari untung, dan bagaimana Anda mendapatkan keseimbangan kalau kita tuh harus mempunyai sisi yang lain, misalnya kreativitas kita harus tetap jalan. Ya, gitu. Nah, gue juga realistis ya, maksudnya ya butuh cuan juga gitu kan ya. Gue bakal tetap konsisten dengan membangun identitas sebagai creative space. Cuma gue nggak bisa kayak orang yang datang sini, lu nggak suka kreatif ya, lu nggak boleh kesini deh, nggak boleh gitu kan, gitu. Betul. Kayak di sini ada yang mau cuma main games gitu, terus atau kayak bikin TikTok yang goyang-goyang gitu. It's okay, mau pesan kopi susu, it's okay. Karena gue bakal tetap menyediakan kopi-kopi seperti kopi-kopi lainnya. Cuma untuk membangun identitas dari brand gue sendiri, gue tetap konsisten dengan creative space. Ya tadi kayak misal gue bakal tetap bikin perform art gitu, bikin pameran. Gue bakal tetap postingan gue yang mengarah ke creative space gitu, membicarakan orang-orang kreatif gitu. Jadi untuk membangun identitas tetap gue bakal konsisten, tapi untuk secara produk, secara pelayanan gue bakal tetap melayani yang memang nggak suka ke sana. Jadi memang butuh selain konsisten terhadap produk, juga tetap konsisten selalu kita mengembangkan kreativitas gitu ya. Jadi menarik ya. Di sini lu menggabungkan dua segmen artinya. Pertama
berusaha mengambil pasar untuk yang pelanggan biasa, yang kedua pastinya untuk yang kreativitas. Nah, pertanyaan gue adalah bagaimana caranya nih, kalau yang biasa kan kita tahu lah, kita ngadain promo, kita bikin promo-promo terus kita sebarin status atau apa. Nah, untuk yang dua ini, ketika kita mau mencari pelanggan yang tentunya orang-orang yang kreatif, nah gimana caranya untuk bisa seperti itu? Untuk mendapatkan pelanggan yang kreatif. Betul, betul. Ya tadi sebenarnya kayak kita bikin event-event art gitu, pertunjukan art itu kan nanti kita bikin posternya, kita share gitu. Itu kan gue yakin sih, maksudnya karena kan gue pernah ada di lingkup itu ya. Betul. Marketnya banyak sebenarnya, cuma hanya belum menemukan aja. Nah mungkin nanti gue bakal bikin poster, tapi nanti posternya itu bakal gue berkolaborasi dengan media partner yang memang media partner itu udah punya masa di seni gitu, misal Piknik Rasa gitu. Terus beberapa lah, adalah channel-channel yang bisa gue minta bantuan untuk share iklan-iklan kopi gue gitu. Setelah misalnya nih kita sudah dapetin tuh market A dan market B lah, market yang tadi kita kreatif gitu kan. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Misalnya tujuan kita yang pertama adalah cuan, tapi yang kedua itu apa? Apakah Mas Fajar tuh mau membuat sesuatu atau yang lebih bermanfaat orang lain, atau memang tujuannya mengembangkan orang-orang di sekitar kita, atau bagaimana? Ya, oke. Mas, ini gue nggak ngomongin terlalu ke bisnis, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Lebih ke idealis ya? Ya, santai. Ya. Jadi gue bakal ngomongin ke bisnis gue tuh ada yang lain gitu. Oke. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, oke, thank you banget Mas. Kalau tadi kita diskusi itu ya, sebenarnya kan coffee shop gue itu lebih ke, ya bisa dibilang orang lain bilang tuh idealis ya, pengen ke creative space gitu. Jadi memang gue nggak terlalu cari cuan, meskipun ya tetap ada lah gitu ya, tapi nggak diprioritaskan untuk membangun budaya berkesenian di sini gitu. Karena sebenarnya kalau untuk mencari cuan, gue ada bisnis lain gitu. Siap. Jadi memang ini tuh cuma sebagai idealis juga, ego juga perlu makan gitu. Jadi ini makanan ego gue gitu, untuk gue pengen ngebangun budaya di sini. Dan di situ kan nanti ketika kita membangun budaya yang lebih kritikal, lebih art gitu, itu akan menginspirasi ke teman-teman lainnya gitu. Dan mungkin gue berharap di lingkungan gue tuh bisa lebih kreatif lagi. Mereka terinspirasi untuk produktif gitu, untuk membuat kesenian lain, untuk mau nyoba kesini, pengen bikin pameran juga, pengen tahu juga gitu, pengen ketemu orang-orang seni gitu. Tujuannya ke sana, jadi membangun budaya baru untuk lingkungan gua gitu. Kayak gitu sih tujuannya. Menariknya adalah ketika kita tuh tidak fokus di satu di satu market. Jadi ada market lain yang tujuan kita adalah seperti yang tadi lu sampaikan. Selanjutnya pertanyaan gue adalah bagaimana sih kalau kita tuh pengen tetap survive atau eksis ya dalam kondisi yang seperti ini. Taulah kita tantangan buka usaha seperti apa. Nah, bagaimana caranya untuk dari Neoteria? Yang pasti karena ini membangun brand identity ya. Itu untuk mendapatkan market, untuk mendapatkan orang-orangnya, itu mungkin perlu progres yang lama. Jadi mungkin kalau misalnya masih sepi, masih kayak belum ada orang yang datang, itu wajar sih menurut gua, untuk belum dalam 1 tahun lah gitu ya. Tapi ya menyiasatinya ya dengan gua selalu tetap konsisten dengan sosial media, tetap dengan membangun brand identity di sosial media. Kayak misal Neoteria itu apa sih, edukasi sama orang gitu. Terus bikin acara, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Jadi kalau saya tangkap adalah gimana brand yang kita sudah buat harus kita branding kan. Nah itu dia. Jadi harus konsisten, harus kita branding sabar terus. Jadi nanti masyarakat akan tahu apa sih brand kita dan apa isinya. Dengan tanpa kita sadari, mereka sudah tahu dari brand kita sendiri.
selanjutnya adalah bicara brand. Brand itu adalah merek sama aja, brand antara merek itu sama. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Fajar gini. Setiap brand kan perlu adanya visual gitu kan. Ya, nah, biasanya tuh kita membuat logo. Ya. Logo kita ada pikirkan, kita ada desain segala macam. Nah, sebenarnya logo itu apa sih terhadap brand kita sendiri? Logo itu sebagai kalau misal ibarat manusia ya, sebagai wajahnya gitu. Ada kan orang yang sorry itu saya misal ngeliat ini kayaknya orangnya baik deh gitu. Ini kayaknya orangnya penjahat nih. Itu persepsi awal ketika kita melihat muka orang kan ya. Nah, begitupun pada brand produk gitu. Ketika ngelihat wah ini kayaknya logo kopi kekinian nih gitu. Wah ini logo kopi yang benar specialty coffee nih. Jadi memang ada kesan-kesan tertentu di dalam logo. Jadi logo itu benar-benar merepresentasikan bisnis kita apa, merepresentasikan identiti kita juga gitu. Nah, kenapa Neoteria ini logonya simple dan benar-benar tegas dan benar-benar terlihat serius? Karena memang gua nggak bercanda di sini gitu, benar-benar critical thinking, benar-benar kayak membuat sesuatu yang serius, inovasi, yang futuristik gitu. Jadi karena gagasan itu yang mau dikomunikasikan, jadi gue bikin yang simpel dan tegas gitu. Jadi benar-benar logo itu penting banget buat representasi brand lu gitu. Siap. Jadi saya tangkap sekali apa yang dimaksud dengan yang tadi dijelaskan ya mengenai logo itu memang merepresentasikan gitu kan. Artinya ya kita tahulah produk kita tuh mau levelnya apa, misalnya low, medium, atau high. Ketika kita menciptakan produk yang high, harusnya kita harus desain sebuah logo yang memang bagus dan ya ada simple, lebih serius ya, Bang. Setelah kita mendesain sebuah logo, kita sudah menciptakan sebuah logo, kita sudah memikirkan apa itu logo, terus bagaimana sih logo kita agar mudah diserap oleh masyarakat dan bagaimana caranya? Dia seperti itu. Diserap biar orang lain langsung paham. Ya. Pertama dari sebenarnya ada teori-teori tertentu ya. Kayak misal untuk membuat logo yang lebih serius itu harusnya sans serif gitu. Untuk logo-logo yang lebih formal itu serif. Maksudnya ada beberapa teori tertentu dari maksudnya tadi font ya. Iya, font. Dari icon pun benar-benar bisa merepresentasikan gitu. Misal ini logo yang buat minuman kekinian, ya udah bikin icon yang benar-benar unik gitu, benar-benar kayak misal ada kopinya yang kopi lagi masuk es gitu atau apa. Jadi benar-benar ada teori-teori tertentu dan termasuk warna, Mas. Jadi misal kalau kita mau makanan-makanan kayak ayam geprek yang memang kesannya pedas, panas, itu warnanya harus merah atau oranye gitu. Jadi ada teori-teori tertentunya gitu. Jadi memang sudah ada ya teori-teori bagaimana kita membuat logo kita agar sesuai dengan identiti jadi produk kita. Gini bro, jadi setelah kita sudah membuat brand, kita sudah membuat logonya. Nah, cara-cara brandingnya gimana nih agar lebih cepat, kita lebih viral, lebih ditangkap masyarakat? Pertama untuk branding sama viral ini hal yang berbeda. Gitu. Iya. Jadi pertama kita harus mikirin dulu untuk brandingnya nih. Branding kita list dulu nih. Kayak misal kita pengen terlihat apa sih gitu. Orang pengen berpersepsi apa sih terhadap kita gitu. Kita list nih. Kita creative space, kita orang-orang yang critical thinking, kita orang-orang yang produktif, kita orang-orang yang beda dari orang lain gitu. Dari poin-poin itu kita bangun nih. Kayak misal kita adalah orang-orang yang berbeda dari orang lain. Nanti gue kayak foto di Instagram orang-orang yang stylenya lebih alternatif gitu, nggak populer gitu kan. Terus dari captionnya kayak gue beda banget nih dari orang lain gitu. Terus misal pengen membangun ini tuh kreatif space, ya udah gue kayak misal ada pertunjukan, gue ceritain ke sosial media gue gitu. Jadi memang dari
kita kan punya media, Oke. dari media kita sendiri komunikasiin gitu. Nah, untuk menjadi viral sebenarnya itu hal yang beda ya. Menjadi viral itu bisa banyak banget cara. Kita bisa minta bantuan dengan media channel untuk share nih bahwa ada loh Creative Space dan Coffee gitu. Oke. Atau kita minta kayak media-media untuk mengulas tentang Neoteria. Tolong ulas dong, Neoteria itu apa, nanti orang banyak baca gitu. Atau kita bisa minta teman-teman kita untuk share juga gitu, kayak misal jelasin dong di story lu Neoteria itu apa gitu, pakai teks aja. Ya banyaklah hal kayak gitu. Jadi beda sih Mas antara branding dan dengan bikin viral. Oke. Tadi kan kita branding dan bikin viral. Nah, sekarang kan kita nangkep lah, kita ada satu sisi yang idealis, artinya branding kita adalah ini dan ini. Nih. Tapi bagaimana dengan dari sisi lain nih? Kan kita pengennya itu kita dapat nih di sisi ini di branding, misalnya Neoteria adalah Creative Space gitu kan. Tapi di sisi lain bagaimana? Apakah mengabaikan di sisi lain atau bagaimana? Yang biar seimbang antara sisi dari Creative Space dan dan sisi yang lain. Atau memang sisi yang lain dikesampingkan. Sebenarnya Mas, kalau di brand itu biar orang lebih mudah untuk memahami kita, harusnya bold, sharp, terus benar-benar simple buat jelasin, benar-benar nggak kemana-mana gitu. Kalau kita bilang Creative Space, ya udah Creative Space aja, jadi orang kan langsung paham kita gitu. Kalau kemana-mana nanti bias, jadi orang nggak bisa cepat untuk memahami kita, akhirnya nggak top of mind gitu. Jadi sebenarnya sejujurnya karena tadi gue bilang gue punya bisnis lain, sebenarnya gue masih menyampingkan kayak cuannya gitu. Jadi gue benar-benar idealis untuk mengkomunikasikan ini Creative Space gitu. Tapi nangkap sih. Jadi yang dimaksud brand identity kita tuh tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang gitu kan. Artinya kita harus fokus terhadap brand identity kita dan lebih tepatnya kita harus kembangkan brand identity. Perkara nanti konsumen, pelanggan atau yang menikmati produk kita pasti nanti mereka memang senang karena brand identity kita. Jadi memang brand identity kita itu sudah ada value di mata mereka. Nah, kita nggak bisa kasih value ke semuanya. Ya, bisa. Betul. Selain value juga nanti orang untuk memahami kita bias gitu. Sebenarnya menariknya karena brand identity ini memang harus kita selalu jaga ya. Jaga dan kembangkan gitu kan. Tapi ada permasalahan yang menurut saya ini kritikal dalam artian gini. Ketika kita udah menemukan brand identity kita dan timbul kesulitan mengenai mengembangkannya dan seperti apa, bagaimana cara-caranya, apakah kita belok ke brand identity yang lain atau seperti apa? Pertama Mas, sebelum membangun brand identity, kita kan harus riset dulu. Ada nggak sih market untuk identitas kita ini gitu? Kan tadi gue udah singgung bahwa gue pernah ada di lingkungan itu, berarti gue merasakan bahwa ada loh market untuk identity ini gitu. Cuma ya kendalanya ya harus konsisten aja gitu. Nah, kalau misal ternyata untuk identity yang Creative Space ini memang adanya di Bandung, karena kan waktu itu gue di Bandung ya. Adanya di Bandung doang gitu. Di sini kayaknya jarang, akhirnya sepi misal kayak gitu. Lalu kayak gimana? Ya itu tergantung pertanyaan buat diri sendiri, mau tetap idealis atau mau cari cuan gitu. Kalau misal in case gue ternyata wah kayaknya gue perlu deh nyari cuan di sini, mungkin bisa analisis brand identity baru terus kita belok. Itu menurut gue untuk bisnis yang awal itu oke sih. Iya, buat perubahan itu harus terbuka banget terhadap bisnis. Kalau misalnya mikirnya cuan ya, itu harus terbuka banget dengan perubahan. Jadi teman-teman buat yang menjalani bisnis dan sedang membuat sebuah brand identity, jadi harus dipikirkan ketika mentok. Artinya brand identity kita sudah mentok, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau mikirnya cuan ya, betul. Jadi harus
fleksibel. Jadi kita harus terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain gitu. Itu memang harus seperti itu. Apalagi di kondisi saat ini ya. Yes. Oke teman-teman, sampai di sini dulu main ngopinya. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih sekali nih, thank you sudah bisa main dan ngopi di sini, bisa ngobrol-ngobrol. Jangan lupa subscribe Seduh Kopi. Jangan lupa subscribe Seduh Kopi. Terima kasih.